pokoknya gitu. Nah, Kalau ada bola juga tinggal gini doang. bisa lah gitu. Karena aku dukung menang Sanjur. Nah, itu Timnas Indonesia. lagi hot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya, sahabat pena dimanapun kalian berada? Saya Rangga Alfariski sebagai host malam hari ini, dan saya ditemani oleh rekan saya, teman saya. Bang, nama lu siapa bang? Oke, nama saya Badruddin Baranwata Sidangan. Saya dari Ngawi, Bang. Iya. Oke. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa nih bang? Oh, kita malam ini akan membahas topik yang sedang hangat pada kemarin-kemarin, Bang. Itu tentang Timnas Indonesia. Lagi hot ya? Iya, terkhusus umur 23 ini, Bang. Yang kemarin gagal dalam Olimpiade. Olimpiade Paris 2024. 2026, Bang. Oh 2026. 2026. Bikin sakit hati, Bang, sebenarnya itu. Oke. Bayangkan bisa tidur. Dan malam hari ini kita ditemani oleh tamu spesial kita nih, ceritanya Iya, dari UKM olahraga. kayak olahraga. Nah, coba diperkenalin dong abang-abang UKM olahraga nih yang mungkin lebih mengetahui lebih mengetahui sepak bola ya kan. Coba abang ini namanya siapa nih? Namanya siapa bang? Ya kenalin, nama saya Muhammad Fathi. Bisa dipanggil Fathi ya. Oke, yang mana yang budak bang? Oke, salam olahraga semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiul Azizi. Bisa dipanggil Mas Azizi. Oh, Mas Azizi. Mas Azizi. Mas Azizi guys. Berarti Mas Hamzi dan Mas Azizi ya? Iya, Mas Fathi dan nih. Mas Azizi. Oke. Jadi kira-kira gini bang, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih ya. Ngobrol santai. Cuman gak ada kopinya bang. Nah, ini doang gak apa-apa ya. Adanya. Belum datang, Bang, tadi. Oh iya. Adanya aja nih bang. Rambutnya. Yes. Adanya aja. Jadi gini bang, kan kemarin tuh ya baru hangat-hangatnya ya tentang dunia sepak bola Indonesia yang gagal untuk meraih Olimpiade Paris ya. Nah, menurut abang-abang nih ya, abang-abang UKM olahraga nih, apa sih kurangnya gitu di timnas U23 Indonesia kemarin itu timnas Indonesia? Mungkin perjalanan dulu, Bang. Perjalanan dulu. Perjalanan sejarah ya. Iya. Kan kemarin belum ikut Piala Asia. Iya. Karena dari tahun-tahun kemarin itu Ya. ada perkembangan apa enggak? Sejarahnya gitu bang. Ya menurut saya ya, perkembangan Indonesia itu sudah sangat maju lah. Kita tahu sendiri dulu Indonesia target itu cuman bisa juara AFC. AFC ya, Asia Tenggara itu sudah mentok lah. Beberapa kali kita masuk ke final itu selalu kalah Sama Thailand, sama Thailand. sama Vietnam, Malaysia. Itu kan. Nah, dari beberapa final-final tersebut Indonesia akhirnya gampangnya itu introspeksi diri lah. Iya. Kenapa kok kalah terus gak bisa berkembang? Akhirnya itu datangilah pelatih top dari Korea. Kita tahu sendiri Korea itu memang terkenal untuk melatih, cara melatihnya itu memang keras. Dan kita tahu sendiri dulu Indonesia itu pelatihnya memang sebenarnya bukan dari Asia sendiri, cuman dari Asia sendiri juga dari Indonesia sendiri. Ya, dari Liga Makanda kita nih. Maksudnya gimana tuh dari Asia sendiri? Iya, Asia sendiri. Iya.
Asia sendiri itu kan ya dari Korea, tapi Indonesia kan Iya. ya dari pelatih lokal lah, bukan nggak dari Asia, Jepang atau Korea yang sepak bolanya lebih maju daripada Indonesia. Nah, pada tahun 2019 ya, langsung ke eranya Sintayong aja ya. Iya ya. Iya. Nah, di eranya Sintayong itu beliau Kan nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa. ya Iya. Sintayong itu ganti Simon. Ya, Simon Ya. Simon McNamee. Nah, susah itu kan ya. Simon siapa susah ya. Hanya betul ya. Nah, peninggalan Simon itu kan paling yang masih dipakai sama Sintayong awal-awal itu kan paling Evan Dimas, terus dan Samu awal-awal juga ada. Ada Rahmat Irianto juga nggak? Ya, Irianto cuman belum dipanggil. Nah, habis itu kan rencana Sintayong untuk mengembangkan sepak bola Indonesia itu kan dipangkas Oh, generasi lah dari segi umur lah. itu rata-rata yang diambil Sintayong itu kan masih umur 20 lah, 20, 21 itu kan awal-awal yang sampai sekarang masih ikut sama Sintayong kan kayak Hakan, terus Oh iya. Witan. kita Marcelino. Marcelino belum, Oh belum ya. itu kan masih dia ikut di U19 sama. Oh iya. Nah kalau yang saya kan udah ada kita Hakan, Oh belum ya. Sotong banget di udah nyampe sekarang itu. Nah terus progres Sintayong juga bagus mas. Dari AFF pertama itu langsung membawa Indonesia sampai final itu. Pas kalah lawan Thailand. Kalah kan itu leg pertama kalahnya berapa ya? Lupa saya. Tahun berapa itu? Kemarin itu 2021 2021 2021 nah itu kan diselenggarakan di Singapura. Leg pertama Indonesia kalah karena kan angkanya itu nggak main. Oh. Memang diserang terus sisi kiri. Dan terus leg kedua bisa menang 2-1 tapi kan tidak bisa mengubah agregat itu akhirnya kalah. Ya tapi itu memang sudah baik lah dari segi permainan juga lebih Lebih baik dari Ya. sejarah lah. dilihat itu lebih menyenangkan lah. Walaupun kalah juga ada masa bagainya Indonesia bisa main seperti itu. Juga dari fisik pemain Indonesia juga lebih berkembang mas. Biasanya itu kalau bermain udah masuk ke menit 60-an ke atas lah udah nice. Langsung gol. Ya udah dari mental, dari fisik dulu itu masih kurang. Kalau sekarang kan walaupun Ada extra walaupun extra time juga masih sifat lari. masih kuat, masih semangat juangnya, daya juangnya itu tinggi. Itu juga berkat dari Sintayong. Karena Sintayong ini bisa terus menghajar terus lah pemain-pemainnya untuk genjot Fisik. genjot fisik. Ya, fisik yang paling bagus ya di timnas untuk sekarang yang masih Asnawi, Hakan lah itu memang fisik mereka bagus. Nah, lanjut di Piala Asia ini. Piala Asia ini kan ini edisi pertama ya untuk timnas kita, untuk kelompok umur U23 lah. Iya. Nah, untuk kelompok umur U23 ini, kelompok timnas kita itu termasuk timnas yang termuda di ajang tersebut. Oh. Rata-rata itu usianya 20 sampai satu iya 20-21 lah. Iya. Ya, paling muda mas. ketambahan pemain-pemain itu yang seumuran saya prestasi. Iya. Berarti kamu tua apa? Umur Nah, paling yang muda itu kayak Hana, terus siapa itu pemain Persija, Donitri itu kan Oh, masih Iya. masuk. yang bisa Kelas, ya. kita tanya itu ya. Enggak, Donitri, kayak saya. Oke. Oh iya. Adiknya itu Joko Sasongko. Nah, Iya. Nah, itu kan di Piala Asia ini bisa berkontribusi banyak juga di
dilatar belakangi dengan bekal pemain-pemain kita yang sudah bermain reguler di tim-tim mereka. Kita lihat sendiri Esquerdo sudah bermain reguler di Persija, Ferrari juga tandemnya Esquerdo, juga ada siapa Sananta di depan, terus Witan juga pertama main reguler di Persija, terus masih dipinjami di Bayangkara, juga bermain di liga kita. Memang bagus lah pemain-pemain itu, terus ditambah lagi pemain-pemain abot yang dari luar, walaupun mereka tidak dimainkan secara terus menerus ya, jam terbangnya masih kurang, tapi memang pengalaman mereka bermain di Eropa secara taktikal, fisik juga memang Jadi beda. jauh lah, Iya. jauh sama Liga Wakanda. Ya mungkin itu dulu bang. Dari Mas Aziz sih bang. Dari Mas Aziz mungkin Ada nggak bisa nambahin gitu ya tentang sejarah. mungkin kelebihan yang dimiliki timnas pada saat ini daripada yang dulu itu ada. Mungkin tadi dari Mas Fakih saja menjelaskan panjang lebar tentang sejarah bagaimana perkembangan dari timnas yang dulu di eranya Indra Safri, dari yang sekarang dari Sintayong. Mungkin kalau menurut pendapat saya sebagai pengamat sepak bola dan juga pecinta sepak bola, jadi perkembangannya itu menurut saya cukup signifikan lah, dibandingkan zaman-zaman dahulu. Kita seperti dilatih masih pelatih yang mungkin bukan dari pelatih Asia, mungkin dari pelatih luar, ada kayak tadi Albert Riedel, terus Simon, terus yang lainnya. Mungkin perkembangannya itu tidak sesignifikan sekarang semenjak ditangani oleh Sintayong. Jadi soal perkembangan timnas kita itu kita cukup kayak ada progres di mana nanti kedepannya itu akan menjadi generasi emas, generasi yang bisa dipertimbangkan di kancah, bukan hanya di kancah Asia Tenggara tapi juga di kancah Asia, bukan bisa ke kancah dunia. Jadi menurut saya itu perkembangannya mungkin sangat baik untuk sekarang, semenjak dipegang oleh Coach Sintayong. Itu mungkin itu tambahan dari saya. Nah, target dari PSSI kan sekarang sudah berubah, lebih condong ke fokus Piala Asia. Berarti ada fakta dari PSSI juga. Ya ada, kan dari PSSI juga melihat perkembangan timnas yang sudah berkembang banyak sekali lah. Makanya target PSSI kan sudah sering lebih condongnya ke level Asia, bahkan Lebih tinggi berarti. ya. Berita terbaru itu pelatih U16 Nova Arianto itu kalau ingin masuk ke timnas U16 itu paling enggak dia tingginya itu sudah 150-an, minimal U16 itu. Iya. Jadi kalau udah masuk senior kan paling enggak tingginya minimal 180 atau. Oh berarti ketentuan tinggi juga. Ya, kan kita kelemahannya di bola-bola atas masih kurang banget di level Asia. Apalagi pas lawan Australia cuma lawan tuh. Tinggi juga ya. Iya. Kayak gue nih gitu. Kalau ada bola juga tinggal gini doang. Bisa lagi bang. Mungkin juga kita lihat soal ranking dari FIFA peringkat Indonesia yang sebelum ditangani oleh Coach Sintayong, kita lihat sendiri kan di graf peringkat FIFA dari urutan negara-negara, dan kita sebelum tayangan berada di peringkat 173. Nah, 110-an gitu lah. Nah, semenjak ini progres nama Sintayong kira-kira sudah berapa tahun Sintayong? Sekitar 4 tahunan. Dari 2019 kayak. 19 ya. Berarti sekitar 4 tahunan lah. Ya, jadi kita lihat progresnya ya lumayan, sekarang sudah menginjak ke 130-an, 136 kalau saya lihat terakhir di media sosial itu. Jadi perkembangannya cukup baik lah. Tapi gini, ada perlu yang ada
koreksi dari ya kami sebagai pengamat, sebagai penonton, ya fans setia dari bentuk cinta kita kepada negara kan perlu digarisbawahi bahwa masih banyak kekurangan dari tim nasional kita, yaitu kekurangannya terutama dari segi fisik kita masih belum memadai dengan lawan yang posturnya lebih tinggi dari kita. Iya, lebih besar dari kita gitu. Jadi soal ini fisik kita masih kalah, terus soal dari segi mental kita kan tadi seperti Mas Fatki dijelaskan kan, kita di kancah Piala Asia kemarin kita kan timnas yang paling muda itu. Jadi dari segi mental kita kan mental di pertandingan, dari segi psikologi kan kita belum tertanam gitu. Jadi dari segi mental kita masih kurang, dan ini perlu untuk diperbaiki untuk pertandingan selanjutnya itu. Oke, mungkin tentang perjalanan sejarah ya segitu aja ya. Iya. Nah, mungkin lu semua ya bisa gimana sih caranya menyikapi dengan baik gitu ya, supporter Indonesia menerima kekalahan Indonesia gitu ya gak Bang? Iya. Kan banyak Kontras Garuda ya gitu ya, buset sampai ini banget, rasis banget. parah ya, Ada udah berjuang. langsung Buset, rasis banget, langsung nyerang individu. The power Nah, Indonesia. menurut lu nih gimana nih Bang, menyikapi kita sebagai supporter ya, supporter lah. supporter Indonesia ya, kebanggaan kita semua ya guys. Seharusnya itu ya menyikapinya dengan gimana gitu. kalau berbicara tentang supporter Indonesia, di mana kita kan memiliki penduduk yang banyak, di antaranya kan hampir dikatakan itu kan pecinta dari olahraga, terutama di sepak bola. Terutama kita terkenal punya supporter di kancah Liga Indonesia yang fanatik itu kan, seperti supporter ultras dari BCS ataupun NEC, dan ada yang lainnya, mungkin ada dari tim-tim yang SK Gondan. gitu. Iya, pertama. Jadi gimana ya kalau soal menyikapi tentang adanya teror yang langsung kepada akun salah satu pemain atau yang kemarin terjadi kan langsung diserang akun wasitnya, dicari langsung gitu. Itu wasit. Iya. Setengah main udah viral itu Bang. langsung itu setengah main langsung dicari. Iya. Langsung. Tapi masih penting Bang, kalau timnas Indonesia ya, Iya. kalau gua nih ya Bang ya, so gua masih penting Bang, timnas Indonesia tuh nggak sampai nyerang fisik. Nah gua ngeliat berita juga ya, ada tuh ya Bang, yang viral tuh sampai timnas Malaysia ya, aku ngeliat di sosial media, di TV banyak lah yang training gitu ya, sampai disiram air panas, buset dah. Sampai disiram air panas Bang, habis main. Wasitnya itu. Lah kagak pemainnya. Pemain Bang, ada yang dikubukin juga. Ya itu. Aja. Kalau timnas Indonesia itu nggak sampai segitunya nyerang fisik gitu. Ya itu mungkin bentuk rasa kekecewaan mereka terhadap kinerja dari seorang wasit atau pengatur VAR atau lapangan. Ya mungkin kita lah, sebagai kita, kalau kita semisal kita sedang berkompetisi terus ada di situ seorang wasit bermain curang, lebih memihak kepada lawan. Jadi kita sebagai yang berkompetisi mesti kan ada rasa kesal kepada wasitnya. Iya itu. Kemarin tuh kalau gua ketemu wasitnya Jadi itu menurut kami itu juga bukan jelek-jelek amat sih, itu menurut kami itu rasa bentuk cinta supporter, pembelaan supporter Indonesia kepada negara kita yang sudah berjuang mati-matian lah untuk menuju ke
saat Olimpiade Paris 2026 kan, malah kita di lapangan kita dicurangi atau istilahnya digembosin lah istilahnya gitu. Jadi kita dicurangi dengan masalah VAR atau masalah wasit. Jadi untuk kancah Piala Asia ini kita sering dirugikan oleh masalah wasit gitu. Jadi soal permainan kita oke lah, kita fair gitu, kita Spartan lah gitu. Jadi kita nggak kalah mereka. Jadi kita banyak dirugikan oleh wasit-wasit yang mungkin ya inisial itulah mungkin. Mungkin disogo kali mas. Iya. Wasit Nasrul itu, wah. Ya, Nasrul masih ingat nih. Itu pas lawan Qatar itu. Itu dari yang pihak VAR itu wasit Thailand itu. Oh iya, itu juga yang kemarin sempat 3 kali atau 2 kali gitu. Iya, terkenal itu. Itu lah merugikan Indonesia ya. Sangat merugikan rakyat. Ini dia mau diapain sama lu bang? Mau di sebenarnya aja kan. Oke, terima kasih ya, mungkin segitu ya tentang dunia sepak bola timnas Indonesia ya. Yang kemarin mungkin dari abang-abang semua nih ada kesan atau pesan gitu untuk Garuda Muda kedepannya gitu. Gimana Bang? Ya untuk kesan ya, gimana ya? Kita sebagai pemuda ya tetap harus berjuang walaupun dihujat ataupun karena hujatan teman-teman dari warga kita sendiri juga bentuk rasa cinta kepada pemain-pemain semuanya lah. Nah dari hal itu tetap positive thinking dan jangan star syndrome lah. Nah, Sindrom kan. terkadang pemain Indonesia itu seperti itu. Banyak lah. Nah mungkin seperti itulah. Jangan star syndrome, tetap berjuang, tetap berpikir positif ya. Tetap semangat berjuang untuk negara ini. Oke, jadi intinya untuk kedepannya ya timnas Indonesia itu lebih baik lah pokoknya ya. Iyalah. Lebih baik dari Lebih semangat lagi, meningkatkan mentalnya gitu. Jadi oke kita dihujat pada saat kita kalah itu mungkin bawa bukti cinta warga negara Indonesia kepada timnas kita gitu. Jadi kita jadikan hujatan-hujatan yang menimpa pemain-pemain nasional kita itu sebagai motivasi untuk berkembang dan terus berkembang. Dan ini saran untuk warganet Indonesia. Jadi kalau timnas kita kalah ya sekiranya enggak langsung diserang satu pemain gitu lah. Kita harus bisa bersikap dewasa. Jadi kalau kita kalah ya oke, udahlah, itu buat pelajaran bagi kita dan untuk timnas kita. Kalau kita memang ya kita rayakan bersama-sama gitu. Jadi kita harus bersifat dewasa gitu. Jadi penonton enggak amatiran gitulah. Kalah dukung menang Sanjur. itu. Dukung menang Sanjur. Oke, mungkin segitu aja ya. Ya Bang. Oke. Salam olahraga dong. Salam olahraga gimana? Gimana Bang? Salam olahraga gini aja. Oke. Ya. Gimana? Gini. Garuda. Oke. Salam olahraga. Oke, mungkin dari kita semuanya sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf dari UKM FM Garuda Pena. Kami